DKM Masjid Amir Hamzah, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat mempersembahkan Telaga Seni Budaya Islam menyambut Ramadan. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Dewan Kemakmuran Masjid Amir Hamzah bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki atau PKJ Tim, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, bekerja sama dengan Jakpro, Mimaza, Komunitas Bambu Wulung, dan Institut Kesenian Jakarta bekerja sama untuk melaksanakan acara tersebut. Sebelum memasuki acara yang akan dilaksanakan besok berupa kegiatan kesenian Muslim yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan dengan mengambil judul Telaga Seni Budaya Islam, insya Allah besok akan kita laksanakan. Dan sebelumnya hari ini panitia dan penyelenggara mengundang para insan pers untuk sharing, istilah kerennya di situ press conference. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita doa. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga acara kita ini akan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid menempati tempat yang telah kami sediakan bersama juga Bapak Ketua Panitia. Monggo Pak. Iya. Sebelum bincang-bincang atau bicara dengan awak media, biar tidak tegang, kita buka dengan acara musik. Monggo. Untuk Davis Matahari Group dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Deavis Anggar Matahari mungkin sejak 90-an bisa dibilang kami penunggu tim. 80. Saya belum lahir dong. Iya, kamu belum lahir. Ya, abang-abang semua di sini, Bapak, senang sekali kami kembali hadir di sela-sela suara-suara di kiri kanan kita. Semoga tidak mengurangi makna silaturahmi yang kembali terjalin di masjid ini. Satu puisi pembuka dari Amir Hamzah kami bawakan di Masjid Amir Hamzah dengan karya Padamu Jua. Habis kikis segala cintaku, hilang terbang, pulang kembali aku
Kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu hanya kata merangkai hati. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayu hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bertukar tangkap dengan lepas, nanar aku hilang sasar, sayang berulang padamu jua. Engar aku engkau pelit menarik ingin serupa darah di balik tirai. Kasihmu sunyi menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas persembahan dari Davis Sanggar Matahari. Sorry terbalik, Sanggar Davis Matahari. Kalau saya menyebut abang saya yang satu itu ya Siregar bersaudara. Tepuk tangan untuk Siregar bersaudara. Ya, selanjutnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada awak media. Nanti kita bisa bincang bersama-sama apa tujuan diadakannya acara ini. Monggo kepada Bapak Eko dulu atau Pak Aru dulu. Monggo barangkali Pak Eko dulu ya Pak, atas nama Dewan, selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki. Kepada Pak Eko dipersilakan Pak, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan panitia, teman-teman DKM, kemudian kawan dari PT Jakpro, kawan-kawan media, undangan dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pagi ini kita berkumpul di halaman masjid kita untuk kegiatan konferensi pers terkait kegiatan esok hari. Karena Minggu 11 April kita akan mengadakan acara pentas seni budaya yang diberi tajuk Telaga Seni Budaya Islam. Kegiatan ini dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah oleh Masjid Amir Hamzah. Kalau boleh dikatakan adalah kegiatan munggahan yang dibingkai dalam kegiatan pentas seni dan budaya. Perjalanan Islam di negara kita ini sangat erat dengan akulturasi budaya. Sangat erat. Apalagi Masjid Amir Hamzah ini yang berada di tengah-tengah pusat kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, yang merupakan rumahnya kawan-kawan seniman dan budayawan. Sehingga hal ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah perkembangan Masjid Amir Hamzah itu sendiri. Untuk itu, dalam menyambut datangnya bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, DKM Masjid Amir Hamzah bekerja sama dengan kawan-kawan seniman dan budayawan menyelenggarakan kegiatan pentas seni Islam ini yang diberi tajuk Telaga Seni Budaya Islam. Agar Masjid Amir Hamzah, dan ini membuktikan bahwa wajah baru Masjid Amir Hamzah yang merupakan salah satu bagian revitalisasi pusat kesenian Jakarta yang sudah selesai, karena masuk di tahap 1, tetap menjadi rumahnya kawan-kawan seniman dan budayawan. Dan ini dibuktikan dengan kegiatan esok hari, bahwa kita memang akan selalu terbuka untuk kawan-kawan bertukar pikiran, berkreasi, menyampaikan ekspresi, tentunya selama masih dalam bingkai aturan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama masih dalam bingkai itu, kita sangat terbuka untuk kawan-kawan bisa menampilkan karya dan seterusnya. Di samping itu, kegiatan esok hari merupakan ajang silaturahmi. Karena hampir 1 tahun selama pandemi ini, banyak sekali kegiatan pentas seni itu mulai berkurang. Semoga ini masanya kita sudah masuk ke betul-betul tatanan baru, di mana setelah besok akan banyak kawan-kawan muncul lagi pentas seni mungkin di tempat lain dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan ini merupakan awal kebangkitan lagi untuk kawan-kawan berkreasi, berekspresi setelah hampir 1 tahun lamanya ada pandemi yang sempat menghentikan atau menurunkan beberapa kegiatan pentas seni dan budaya. Saya sudah berpesan ke Pak
panitia bahwa besok kegiatan juga tetap mengacu ke prokes kesehatan. Makanya bentuknya juga besok juga taping, nanti secara detail Pak Ketua yang menjelaskan. Jadi bentuknya besok taping, tidak mengumpulkan massa. Kalaupun hadir di sini mungkin kru dan pengisi acara. Adapun mengundang adalah orang-orang di lingkungan kita saja. Yang kita laporkan ke petugas Satgas Covid bahwa yang hadir besok adalah 20% dari kapasitas. Ini kapasitas sekitar 500 lah. Tetapi yang besok kemungkinan hanya 100, artinya 20% dari kapasitas yang ada. Dan ini jauh di bawah aturan yang berlaku. Yang berlaku kan 50%, dan ini hanya 20%. Nanti secara detail Pak Ketua nanti besok acara seperti apa dan sebagainya. Tapi sudah saya pesankan agar kegiatan ini tetap dalam aturan prokes kesehatan yang memang saat ini sedang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Masjid Amir Hamzah ini tetap menjadi rumahnya seniman dan budayawan, di samping fungsi masjid sebagaimana masjid lainnya yang merupakan tempat beribadah dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Karena nanti selama bulan Ramadan pun kita akan tetap ada taraweh, ada tadarus, kemudian juga kita juga akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri. Jadi tetap kegiatan yang sifatnya pokok tetap berjalan di masjid ini. Semoga besok diberikan kelancaran semuanya, dan sekali lagi terima kasih kepada Dinas Kebudayaan, kepada PT Jakpro yang sudah mensupport acara kegiatan ini, kawan-kawan seniman IKJ, komunitas Bambu Wulung, mahasiswa-mahasiswi Mimajah yang sudah juga ikut bergabung untuk mendukung kegiatan kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko telah memaparkan apa tujuan dan latar belakang diadakannya acara ini besok. Selanjutnya untuk lebih jelasnya bagaimana sih proses acara ini sehingga terjadi seperti ini, Ketua Panitia akan menjelaskannya. Monggo kepada Bapak Aru dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih dengan Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat pertemuan ini. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya oleh beliau. Karena telaga nanti akan Rasulullah akan menunggu kita di telaga Al-Kautsar di padang mahsyar nanti. Jadi ini telaga ini cukup bagus, dan arsitekturnya juga di tim juga bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam acara ini telaga seni budaya Islam ini sebetulnya berangkat dari kontekstualitas yang ada di tim, dan kita membuat acara juga sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari sebuah masyarakat, dan ini juga sejalan dengan, saya ingat ketika dalam sejarah Rasulullah, masa Rasulullah itu penyair itu sangat luar biasa. Jadi ketika zaman Rasulullah, kalau Nabi Musa itu kan adalah berkaitan dengan syair, dengan sihir itu gitu. Tapi kalau Rasulullah itu dengan syair, dan Rasulullah mensyairkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dan kita adalah menjadi bagiannya untuk berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Dan
runtunan acara kita akan mencoba mengkondisikan dalam satu sistem yang bagaimana pertunjukan itu menjadi sesuatu bagian yang mengantarkan diri kita kepada persiapan ya. Kalau kita kan orang kesenian ya kita mempersiapkan ruhani kita lebih sensitif, lebih peka selain kita. Jadi ada makom-makom yang berkaitan dengan nilai-nilai ketaatan seseorang. Nah, kita berangkat dari kesenian, mudah-mudahan makom kita menjadi ketika Ramadan menjadi lebih baik, lebih khusyuk dalam menyambut bulan Ramadan dan menjalankan perintah-perintahnya. Nah, saya mengundang beberapa mulai dari para penyair karena saya di bidang seni rupa. Saya dosen seni murni di IKJ, tapi saya sering terlibat beberapa pertunjukan waktu itu puisi Bosnia waktu di teater halaman, teater terbuka yang besar itu waktu itu sama Pak Mas Danarto dan sebagainya dan Khairul Umam ya itu. Dan ini adalah momen yang penting di dalam pertunjukan di Amir Hamzah ini dan karena ini sangat lihat dari landscape-nya ini luar biasa untuk menjadi nanti layout dari ini sebetulnya kalau memang memungkinkan ya, kalau memungkinkan itu nanti bikin ini 4 kursi terus ada partisi pohonan-pohonan gitu di antara semua itu. Jadi kita bikin kalau itu kan kayak kalau kita rencananya pakai payung kan, payung satu-satu gitu ya, kayak di kafe gitu. Nah, tapi karena tidak memungkinkan kita akhirnya cuman 4 bangku yang berjajar agak berenggang sini, terus nanti dibikin partisi, layoutnya seperti itu, dibikin sekitar 20 atau 15 gitu ya. Jadi 15 kali 4 sekitar 60 atau 80 ini. Ya, itu bayangannya seperti itu. Dan kalau di tata kamera kayaknya menarik gitu. Saya bayangin seperti itu. Ya mudah-mudahan itu akan terlaksana. Kita cuma hanya berikhtiar dan berusaha karena memang Pak Eko ini sudah luar biasa dan bagaimana berkoordinasi dengan Jakpro yang juga luar biasa. Ya kita dinamikanya begitu besar dan kita memang itu adalah semata-mata saya ketemu Mas Yogi, ketemu teman-teman yang lain, Pak Eko itu adalah mungkin Allah menetapkan kita pada satu bagaimana kita untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Dan pengalaman ini juga nanti dalam pertunjukan juga dari Sanggar Matahari, dari penyair-penyair yang lain, itu juga akan kita mendapatkan satu pengalaman-pengalaman yang kita tidak, mungkin kita pernah, saya juga pernah ketemu Sustarji, tapi tiba momen ini mungkin lain suasananya. Saya ketemu Sustarji mungkin lain suasananya, ketemu nanti Afrizal mungkin ketemu Yose, mungkin kalau ketemu sih jalan sering-sering aja, tapi ke dalam pertunjukan kita nggak tahu bagaimana perasaannya, suasananya. Nah itulah yang menjadi satu menarik. Nah, Pak Eko juga setiap hari ketemu Pak Eko. Tapi ketika dalam momen ini, wah Pak Eko ternyata orangnya seperti ini loh. Wah saya seperti ini gitu ya Pak Eko. Jadi ada kita mengenal semuanya itu. Nah ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ini adalah kita tidak bisa menentukan, tapi Allah yang menentukan kita bahwa kesenian itu adalah karena Allah juga adalah Maha Pencipta. Allah adalah suka dengan keindahan dan menyukai keindahan. Dan ini kan luar biasa standar. Konsep dari seni Islam itu sangat jelas dibandingkan dengan konsep Yunani. Yunani seni itu apa disebut ini kalau bahasa seninya tehne itu keterampilan. Kalau Allah mengatakan seni itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, pengalaman. Jadi kalau beda ya orang Yunani itu kalau orang Barat tentang bicara masalah seni itu tehne keterampilan sangat rendah gitu. Tapi kalau di orang Islam itu seni itu sangat luar biasa, diapresiasi. Bagaimana Sulaiman membuat karya seni, desainnya nih kalau ini kan ini sebelum ada ini misalnya sebelum ada kaca di Sulaiman sudah membuat arsitektur bangunan istananya itu bawahnya air. Ketika Ratu Balkis datang itu ketika mau kecebur nggak enak gitu. Nah itu dan itu pernah dianalisa di dalam arsitektur di Jerman dan orang Jerman itu akhirnya masuk Islam. Oh ternyata saya bikin arsitektur seperti ini udah ada di Islam gitu. Masya Allah ini luar biasa. Saya pikir ini adalah momen yang sangat penting. Mudah-mudahan kita teman-teman dari panitia dan juga dari Pak Eko yang luar biasa mensupport juga
Jakpro, mudah-mudahan kita bisa memberikan lancar, dan teman-teman dari media juga memberikan memberikan informasi agar kita mau bahwa ini adalah awal telaga untuk tim ke depan gitu. Jadi sumber mata air itu akan mengalir terus dan terus tidak pernah habis. Makin digali makin, kata Ghazali gitu begitu, Imam Ghazali gitu. Air itu ketika makin diambil makin makin terus, makin mengalir gitu. Seperti kayak air Zam-Zam gitu. Nah, mungkin ketika ini nanti tim akan lebih besar lagi itunya. Kapasitas keseniannya, intensitas dalam keseniannya dan sebagainya. Jadi kita mulai sangat berharga dan sangat bersyukur pada gubernur, pada dinas, pada pihak-pihak yang lain yang telah mendukung acara kita walaupun sangat sederhana dan karena dalam kondisi yang tertentu, tapi ini mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi bagi kita ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko selaku Ketua Panitia. Sekarang kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk awak media. Silakan kami buka sesi pertama dengan 2 penanya saja dulu. Monggo siapa yang lebih dulu dan terutama sebutkan nama dan dari media apa. Silakan maju saja Mbak, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sofi dari media berita jejakfakta.com. Terima kasih panitia yang mengundang saya sebagai media yang ikut mendukung, mengapresiasi gelaran ini ya, wadah ini sebagai wujud kepedulian kita pada dunia Islam. Karena dunia Islam itu luas jangkauannya, tidak semata-mata kegiatan ritualitas, tapi memang yang tadi Pak Eko sebut bahwa kesenian itu bagian dari ajaran syariat Islam, berkaitan dengan jiwa, ruh. Nah, di sini saya tertarik karena alunan Al-Quran juga itu penuh nuansa seni. Tanpa ada seni dan jiwa yang menyatu di dalam hati, nggak akan mendapatkan hidayah. Oke, pertanyaannya saya, konsep yang akan dilakukan oleh tim termasuk DKM ya, ini konsepnya seperti apa? Apa keseniannya itu berbaur, berkolaborasi dengan kegiatan spiritual itu sendiri, atau ada space tersendiri di momen-momen tertentu? Apa selama 30 hari itu selalu ada kajian-kajian Islam yang bernuansa seni? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi dari media Berita Jejak Fakta. Oke, untuk menjawab, monggo, mau Pak Eko atau Pak Aruh, monggo dipersilakan Pak. Siapa yang dulu? Monggo. Baik, terima kasih. Kalau ditanya konsepnya bahwa masjid ini 24 jam selalu terbuka, artinya setiap saat selalu terbuka untuk adanya satu kolaborasi seni budaya dengan tuntunan agama kita tentunya. Dalam segala bentuknya. Selama kegiatan-kegiatan tersebut, seperti saya sampaikan tadi, masih dalam koridor aturan negara kita dan aturan agama kita. Selama masih dalam koridor itu sangat memungkinkan. Bahkan kemarin sempat bincang-bincang, cuma apakah nanti terrealisasi seperti apa, ini juga sedang kita diskusikan terkait diskusi dengan seniman untuk kegiatan yang disebut dengan tadarus puisi. Bagi kami DKM mungkin ini masih asing di telinga.
tetapi itu adalah bagian yang memang di mana kami berada, karena kami berada di kawasan yang merupakan sentral barometernya seni dan budaya di Indonesia ini. Karena kita tahu bahwa pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Jakarta ini merupakan barometer untuk seni budaya, etalasenya seni budaya, dan laboratoriumnya seni budaya. Artinya kami tetap terbuka. Ada kawan-kawan datang ke sini tengah malam, Pak, kami mau itikaf, kami mau merenung, kami mau mencari ide untuk menghasilkan karya. Kita terbuka, sangat terbuka. Artinya setiap saat kita terbuka untuk selalu bersinergi dengan kawan-kawan seniman dan budayawan selama masih dalam koridor aturan agama kita, selama masih dalam koridor aturan negara kita. Demikian, terima kasih. Ya, barangkali Pak Eko mau menambahkan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Saya mau menambahkan bahwa kegiatan di dalam masjid ini adalah suatu kemajuan ya. Semenjak saya ingat waktu saya jadi mahasiswa di KJ tahun 80 itu masjid seperti kuburan, nggak ada penghuninya, nggak ada yang sholat. Ibarat akhirnya kita mendirikan Mimaza dan melakukan kegiatan-kegiatan masjid. Dan alhamdulillah sekarang mungkin nanti teman-teman dari seniman semua lapisan, semua elemen yang ada di tim ini bisa juga selain juga berkesenian juga berada di masjid. Dan ini sangat luar biasa, dan Pak Eko itu udah memberikan terbuka dengan ini. Jadi segala aktivitas bisa nanti bisa mungkin dibikin suatu schedule bagaimana misalnya ini mau bikin acara gitu di masjid dalam bentuk macam-macam, ada bisa mau pameran kayak atau mau pertunjukan, mau baca puisi, teater kayak bisa aja gitu. Nah itu tinggal dibikin schedule ini kayak seolah-olah kayak Dewan Kesenian Jakarta nih jadinya. bikin jadwal kesenian gitu, aspek di same. Artinya sebetulnya ada satu aspek tertentu di dalam Taman Pusat Kesenian Jakarta ini yang mewarnai adalah Amir Hamzah. Kebetulan adalah masjid gitu ya. Ini adalah bukannya kita misalnya masjid ini adalah tim ini adalah pusat kesenian Islam, bukan gitu. Tapi ini adalah bagian Islam, itu adalah bagian dari kehidupan yang menggambarkan bahwa semua aspek kehidupan di dalam masyarakat itu adalah terakomodir. Dan jadi misalnya teman-teman mau bikin apa bisa dilakukan. Saya pikir ini adalah sangat acara yang luar biasa buat Pak Eko dengan mengatakan bahwa semua terbuka. Kalau dulu kan cuma Mimaza doang gitu. Nah sekarang bisa di semua dua aspeknya. Dari sanggar ke dari mana ke bisa melakukan itu. Nah sekarang bagaimana tinggal berkolaborasinya, berinteraksinya, bagaimana untuk mekanismenya, teknisnya. Saya kira tapi secara konsep dalam Dewan Kesenian, Dewan Kemakmuran Masjid ini melihat masjid bukan hal yang bentuk ritual, bukan keseharian, bukan yang konvensional, tapi memang faktual, aktual, kontekstual yang ada di mana karena dia berada di dalam tim ya memang masih warnanya suasana kesenian gitu. Itu yang menarik dan itu akan menjadi berbeda karakternya. Mungkin nggak ada ya masjid tentang bernuansa kesenian ya, nggak ada. Di ITB ya karakter di Salman itu ya karena keilmuannya gitu. Di UI, di UGM, di mana gitu yang lain-lain gitu, itu lebih kepada nuansa budaya. Tapi kalau yang di Jogja yang ini juga lebih nuansa budaya ya, yang terkenal, saya lupa nama masjidnya. Nah, kalau kita ini adalah mungkin di Indonesia cuma satu ya, di Amir Hamzah ini cuma satu masjid yang bernuansa seni. Bukan bentuknya aja, tapi isinya, kontennya. Dan ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan terlibat semuanya yang ada di elemen-elemen ada di tim. Saya kira itu. Terima kasih Pak Eko. Maaf saya tadi salah ya. Satu sesi maksudnya 2 orang tapi langsung dijawab satu tidak apa-apa. Sekarang kita tolongi 2 orang lagi deh. Monggo silakan. Ya, langsung. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Laili dari kantor Berita Antara. Pertama yang ingin saya tanyakan mungkin ke Pak DKM dulu ya. Pertanyaan pertama ada untuk kegiatan sanggar seni menyambut Ramadan ini, apakah ini pertama kali atau kan Masjid Amir Hamzah kan bukan dibangun sekarang ya, tapi udah lama ada. Nah, apakah kegiatan seni ini baru kali ini diadakan? Apakah ini atau ini sudah jadi kegiatan rutin? Kalau baru pertama kali, kenapa? Mungkin alasannya apa karena ini baru dibangun atau gimana? Terus kan acaranya besok ya seninya. Terus yang ingin saya tanyakan ke DKM dulu terkait menyambut Ramadan ini, selain mengadakan pentas seni dan budaya ini, tadi Bapak menyampaikan bahwa akan ada kegiatan pokok rutin yang akan seperti melaksanakan taraweh, terus juga Idul Fitri ya Pak ya. Nah, apakah nanti di masjid ini juga ada kegiatan semacam mungkin sahur bersama atau buka puasa bersama? Terus kalau mengadakan tarawih bersama berarti kan ada ceramah agamanya atau tidak? Terus kalaupun ada, siapa itu yang akan yang akan mengisi ceramah itu? Apakah para seniman atau ada mungkin dengan pusat DKM pusat untuk mengisi ceramahnya? Terus untuk Bapak Ketua Panitia, kan besok acaranya besok ya Pak ya. Terus seni yang ditampilkan itu apa-apa aja sih Pak? Tadi kan Bapak bilang syair ya. Apakah syair semuanya atau ada apa? Mungkin ada tarian atau apa? Terus berapa jumlah senimannya? Di dalam rilis tadi saya sudah dapat ada berapa nama? Apakah itu semua hadir? Terus apakah ada penambahan lagi? Terus kalaupun tadi kan disebutkan jumlah adalah 20%, yaitu sekitar 100 orang. 100 orang itu apakah tamu, apakah masuk dengan seniman yang akan mengisi acara ini terkait dengan protokol kesehatannya. Mungkin itu dulu, terima kasih. Terima kasih, kayaknya saya harus salah lagi deh. Karena pertanyaannya banyak, kalau dua nanti jawabnya bingung lagi tuh. Kayaknya tetap dijawab lagi langsung ya Pak. Monggo, Pak Arudullah Pak Eko, monggo Pak, silakan. Pak Eko, monggo Pak. Terima kasih Mbak yang dari Antara ya. Jadi masjid ini dulu didirikan tahun 77 Mbak. Itu oleh Pak Ali Sadikin. Nah, dalam perjalanannya itu memang masjid ini menjadi tempat bertukar pikiran kawan-kawan seniman budayawan pada masa itu. Bahkan kalau info dari Pak Aru, pernah DKM-nya itu Pak Khairul Umam ya? Pak Khairul Umam itu kan tokoh seniman. Artinya memang darah seni di dalam masjid ini memang dari awal sejak didirikan sudah ada. Nah, kegiatan yang besok ini adalah meneruskan semangat itu. Beberapa waktu yang lalu ketika revitalisasi ini digaungkan, banyak sekali kawan-kawan itu yang pesimis. Apakah nanti setelah revitalisasi seniman dan budayawan masih mendapat tempat dengan berubahnya suasana dan seterusnya? Maka besok itu pembuktian bahwa kegiatan revitalisasi di mana salah satunya Masjid Amir Hamzah yang bagian dari revitalisasi tersebut tetap terbuka untuk kawan-kawan seniman dan budayawan itu tetap berkarya. Jadi dari dulu memang masjid ini sudah dekat dengan seniman dan budayawan. Cuma kalau kegiatan seperti ini apakah dulu ada atau belum, saya baru diminta untuk menjadi DKM sekitar baru ya 2 tahunan lah, ketika ini masa transisi dari masjid lama ke masjid baru. Karena ini juga revitalisasi belum selesai, jadi mungkin sementara saya diminta untuk mengurus ini. Mungkin kawan-kawan seniman bisa menjawab lebih jauh untuk kegiatannya, tapi kegiatan ini kami adakan untuk membuktikan bahwa dengan wajah barunya hasil revitalisasi masjid ini tetap menjadi rumahnya
kawan-kawan seniman dan budayawan, tidak ada yang hilang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa setelah ada revitalisasi kemudian kami tidak mendapat tempat lagi. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, kami sadar betul bahwa fungsi masjid adalah untuk kegiatan pokok keagamaan. Untuk bulan Ramadan ini kita ada kegiatan namanya buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Dan itu sudah direncanakan dan sudah dibuat jadwalnya. Kami menyadari di samping kami di sini di dalam sebuah pusat kesenian, tetapi kami juga bagian dari komunitas masyarakat. Untuk itu kegiatan pelaksanaan tarawih kami bekerja sama dengan para alim ulama di sekitar sini. Sehingga untuk yang nanti ceramah itu multi. Ada tokoh masyarakat sekitar, Kalipasir, Kuitang, dan seterusnya. Tetapi juga ada orang-orang yang dari dalam. Mungkin salah satunya nanti seniman yang mengisi, mungkin salah satunya dari UP, mungkin salah satunya dari DKM. Artinya sholat tarawih ada, siapa yang ceramah merupakan kolaborasi dengan komunitas yang ada di sekitar masjid termasuk dengan masyarakat sekitar. Di bawah koordinasi Bapak Ustadz Muklis, itu yang ada dari Kalipasir. Untuk kegiatan sahur bersama kemarin sudah mulai kita gulirkan ke kawan-kawan proyek, karena kebetulan ini kan selama bulan puasa proyek akan berjalan dan ada yang menginap di sini. Dan alhamdulillah sudah ada respon baik. Sedang kita susun juga nanti ada kegiatan sahur bersama. Bahkan Pak Ustadz Arianto kemarin menyatakan siap, saya siap, sanggup Pak Ketua untuk sekali atau 2 kali seminggu menemani sahur bareng. Karena sahur ini nanti akan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Artinya ini juga nanti akan memakmurkan masjid di kala subuh. Biasanya kalau maghrib rame, kan gitu. Isya mau tarawih apalagi hari pertama itu penuh, tapi begitu subuh mulai sepi. Nah ini makanya kita adakan kegiatan sahur bersama juga dalam rangka memakmurkan masjid di waktu subuh. Jadi dilanjutkan nanti sholat subuh berjamaah. Itu kegiatan kita, Mbak. Jadi di samping itu nanti ada santunan. Kira-kira bertepatan dengan 17 Ramadan. Insya Allah ketika Nuzulul Quran itu kita akan mengadakan santunan juga untuk yatim piatu dari masyarakat sekitar dan duafa. Itu juga sudah kita programkan untuk bulan Ramadan ini. Jadi begitulah aktivitas Masjid Amir Hamzah, bukan hanya kegiatan pokok keagamaan, tetapi juga kegiatan lain kita jalin karena kita menyadari kita berada di tengah-tengah sebuah komunitas. Terima kasih. Ya, selanjutnya monggo Pak Eko menambahkan, Mbak. Pak Aru. Udah 2 kali. Salah melulu, hobi salah ternyata. Ya, Pak Aru monggo silakan, Pak. Enggak apa-apa. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang menarik dari Antara. Jadi isi acaranya saya bayangin waktu itu adalah seni Islam itu adalah seni keseharian, di mana keseharian itu adalah yang sifatnya alamiah, natural, di mana tidak ada suatu bayangannya itu artifisial gitu. Artinya kalau dalam seni itu semua dikonsep dengan formalisme seni gitu. Padahal seni itu lahir dari sebuah kehidupan, sumber kehidupan, telaga kehidupan. Dan ya pengisi acara ini adalah penyair, ada aktor dan sebagainya yang itu. Dan di sini juga ada
master chefnya Haryo gitu. Bagaimana itu menunjukkan keseharian dari kegiatan kesenian Islam. Islam itu bukan sebuah pertunjukan yang dikemas dalam suatu terpisah, tapi adalah dia menjadi bagian kehidupan. Saya juga membayangkan ngomong sama Fuad Idris, bikin baca puisinya kayak pantomim, kan dia suka pantomim tuh, dia bergerak gini sambil gitu. Saya bayangin kayak menarik juga itu. Jadi kalau baca puisi Sutarji kan udah kita tahu, terus nanti ada aktor bermacam-macam. Tapi kalau saya bayangin kalau Fuad Idris tuh, saya bener Bang Fuad kalau baca puisinya tuh kayak orang pantomim, seperti kayak kan saya lihat di Facebooknya dia, kalau dia tiba-tiba harus dia begini gerak, kayak gitu sambil ngomong, ya begitu loh, bagus tuh kayak mana puisi kayak seperti saya bayangin begitu. Dan kalau Matahari kan dengan musiknya, jadi menarik buat saya buat ini dari acara-acara yang dia buat seperti itu. Dan puisi-puisi juga saya juga diberikan dari teman-teman, dari teman penyair semua, dan yang mengisi acara saya minta puisi-puisinya, dan ada yang rata-rata hampir semuanya puisinya itu adalah puisinya sendiri-sendiri, artinya membuat karya-karya sendiri, dan ini juga sangat luar biasa, sehingga kita akan mendapatkan sesuatu yang menarik nanti buat teman-teman, dan kita juga akan nanti disiarkan lebih luas lagi dari aspek ini pertunjukan, dan juga ada rockstarnya. Jadi rockstar ini juga bukan saya membayang gambar rockstarnya itu memang Agung ya, dia pernah mengadakan pertunjukan pentas di Graha tentang The Beatles ya, dia bikin simfoni tentang The Beatles, lagu-lagu The Beatles lah gitu, dan dia ininya sebagai konduktornya. Dan pembuat itu adalah dari sekian banyak dari acara-acara itulah yang kita bisa menyusun nanti di Mas Yogi itu. Saya dikepercayakan untuk menyusun suasananya, bagaimana acara itu dibangun gitu ya, itu dibangun suasana itu menjadi lebih menarik gitu. Dan itu direncana dibikin katanya ada dua panggung, yang satu buat baca puisi, nanti ada musik, terus juga orasi. Ya, orasi itu adalah oleh Ustadz Ridwan. Ustadz Ridwan itu adalah juga yang pernah berada di kegiatan bersama Khairul Umam pada saat itu. Dan saya waktu mahasiswa ngaji sama dia di sini di Masjid Amir Hamzah. Jadi kita saya sama waktu itu masih ada Riri yang ini yang Laskar Pelangi ya, Riri Reza itu. Waktu itu sama dia waktu jadi HM, saya jadi panitiaan. Waktu itu saya mau mengundang siapa ya, waktu buka puasa bersama Rendra, tapi ketemunya akhirnya Topik Ismail, Khairul Umam, sama Abdul Hadi WM. Dan saya ingat ketika habis selesai sholat berjamaah, habis maghrib, Topik Ismail jadi imam dan sambil menangis. Saya juga terharu juga itu. Masjid di waktu masjid ini. Jadi masjid ini adalah acara ini berkesinambungan. Ya, Aris ini berkesinambungan ketika di tahun 99 itu udah rame. Itu mulai dari pertunjukan puisi Bosnia, kayak ada Matahari juga, ada pertunjukan banjir. Waktu berbanjir di Kampung Melayu kita mengadakan di Graha pertunjukan, ada pentas musik, terus juga ada kita buka pekan film dunia Islam waktu di 21 itu juga, dengan itu kita pernah mengadakan itu. Jadi waktu saya jadi mahasiswa terus jadi asisten dosen, sekarang jadi dosen, waktu itu Jamaah Khairul Umam mengadakan kegiatan-kegiatan. Dan yang lebih fenomenal di dalam Masjid Amir Hamzah itu adalah perdebatan budaya, peradaban intelektual antara Nurkolis Masjid ya. Waktu juga di tim di arena juga begitu, terlalu keterlibatan itu sangat luar biasa di tim itu. Dan itu menggambarkan suatu perkembangan dinamika bahwa peradaban Amir Hamzah ini sangat luar biasa. Saya maka terharu dengan Pak Ali Sadikin ketika melihat masjid yang terakhir, dia melihat, kok masjidnya begini,
kok jalannya kok sempit begitu. Harusnya Pak Ali Sadikin, coba bikin konbloknya, dibikin konblok hari itu juga dibikin untuk itu. Jadi itu adalah bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan termasuk dilanjutkan oleh Pak Eko ini juga sangat luar biasa ya artinya. Dan dengan kondisi seperti ini kalau memang besok sesuai dengan layout saya itu, wah kayaknya menarik gitu. Bagaimana angle dari kamera mungkin harus pakai ini ya. Iya, gitu kayaknya lebih bagus gitu kayaknya itu. Nah ini saya nggak tahu, minta nanti Arli kalau mungkin bisa usulan itu. Jadi taman ini bisa kelihatan benar-benar arsitekturnya, halamannya itu akan bisa kelihatan. Jadi menarik. Dari sini aja saya udah dibandingkan waktu di sana kan cuma kayaknya mepet gitu bersebelah itu. Itu juga dipaksa sama Ali Sadikin harus ada masjid gitu. Saya ingat itu omongan-omongan dari seniman-seniman waktu pada saat itu gitu. Saya pikir itu yang acara-acara yang saya buat ini, dan ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Eko, dan ketemu juga Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Dignas Kebudayaan, dan juga oleh Pak Anies, Pak Gubernur yang kita waktu itu tadi ada ya ininya ya, videonya ya, kita lihat videonya Pak Anies memberikan sambutan dan luar biasa, dan sambutan ini kita translate di katalog. Nah, itu jadi wow, ini bagaimana Pak Anies memberikan satu bahwa ini adalah DKM ini, Masjid Amir Hamzah ini menjadi satu utama, pencetus, trigger dari sebuah pertunjukan kesenian yang akan datang. Terima kasih. Ya. Ya, prokes. Iya. Oh iya, prokes itu berkaitan dengan prokes itu 100, jadi pengisi acara, dan kita itu kan berasumsi 100 orang, tapi sebetulnya tidak akan 100 orang gitu. Karena dan itu didesain bangkunya kalau itu memungkinkan ya. Saya kembali lagi kemungkinan karena kita kendala waktu itu ada dari sporting ya, dari sporting untuk layout yang bagus, ternyata dalam deadline terakhir itu tidak terpenuhi gitu. Namun mudah-mudahan saya bilang kan itu bikin ini nanti itu sudah yang ini ya, yang sudah minimal karena saya udah bikin layout desain yang bagaimana kayak bikin telaga itu selain kelihatan artifisial, artistik ya gitu, estetik dan sebagainya, tapi juga memberikan nuansana memang ini adalah masjid gitu. Masjid jadi orang melihat jadi sentuh kayak kita lihat dari taman gini aja, halaman ini kayaknya udah suasananya kita merasa senang gitu. Bahkan di kondisi lingkungan ini keras gitu. Terima kasih Pak Eko, terima kasih dari Antara. Oke, sebenarnya kita mau akan buka lagi sesi lagi, tetapi biar tidak tegang-tegang ngobrol terus nih. Ada salah satu yang pengisi acara besok termasuk Sanggar Matahari, hanya ada penyair kita Mbak Fatin Hamamah. Beliau ini komunitas sastra. Komunitas sastra, saya tahunya komunitas sastra Kampung Duku. Tapi saya kenal beliau itu tahun 89 atau 90-an ketika beliau baru lulus dari Kairo. Saya kenal kira-kira 25 tahun yang lalu. Oke, monggo dipersilakan Mbak Fatin Hamamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya telat datang. Saya akan bacakan beberapa puisi ya sampai orang mabuk. Yang pertama puisinya Tahiyat Akhir, Fatin Hamamah. Engkau mungkin juga seperti aku, melihat hari dari cahaya ke cahaya yang hilang, lalu menghitung-hitung waktu dari siang ke siang, di antara malam ke malam, seperti jeda pembatas buku. Penanda sampai di mana kata tersengal dan berhenti sebelum alinea berikutnya. Sekali waktu, nanti engkau dan aku mungkin sampai pada tamat membaca dan menutup buku, lalu menyimpannya dalam rak, kemudian usang dan berdebu.
Namun segala pasti serupa bacaan dalam berkah kisah Ibrahim di tahiyat terakhir. Sebelum salam dan fana, engkau menuju waktu lain yang akan tiba. Dari azan ke azan, dari khamat ke khamat, berselang tahajud di dini pagi. Alaikassalam, alainassalam, salam seluruh bumi, seluruh hati, seluruh puisi yang tersembunyi. Terima kasih lagi. Saya ingin bacakan satu puisi ini, judulnya Sarina. Kau gambarkan pelangi, entah siapa bidadari di sana yang akan turun bersama gerimis kemarin pagi. Nyatanya hanya salak senapan dan darah yang berhamburan di petak jalan. Suara aduh dan bising orang-orang yang menjerit berburai tangis. Kau gambarkan pelangi berbias 7 warna. Nyatanya hanya bendera hitam yang berkibar menjulang langit. Memberi tanda duka betapa sangat dalam kehilangan. Kau gambarkan pelangi dan terbang ke sana dengan sayap bau mesiu. Nyatanya langit gelap pekat. Siapa yang menunggumu di sana? Sorga yang jauh, sementara neraka kobar di sini. Sedang seorang ibu kehilangan, menangis di pinggir jalan, anak-anaknya tidak pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatin Hamama. Oke. Biar kita tidak terlalu memikirkan makna atau menafsirkan puisi yang dibawakan oleh Mbak Fatin tadi. Tidak apa-apa, kita serap saja, kita renungkan, dan nanti kita apresiasi sendiri di rumah. Kita lanjut sesi berikutnya, satu lagi saja. Ayo silakan, dari media. Masih ada? Atau cukup? Pak, masih ada? Masih adakah? Pak cukup? Oke, kalau jodoh sebelum closing, Mbak, closing statementnya kita minta Sanggar Matahari tampil satu lagu lagi. Ya. Oke, monggo. Baik, sebelum acara konvensi pers ini berakhir, satu puisi penutup dari Devi Sanggar Matahari. Seperti tadi saya menyimak ulasan, alhamdulillah kami menjadi penyaksi untuk perjalanan Masjid Amir Hamzah dari yang namanya malam puisi di bulan puasa, Tadarus Ramadan, lalu puisi Bosnia. Memang saya masih pakai rok biru apa abu-abu, saya lupa itu. Biru kayaknya ya, masih SMP gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kami masih terus bergerak di wilayah yang sama, bersilaturahmi dengan banyak kalangan melalui musikalisasi puisi, siar melalui syair. Satu puisi penutup dari Taufik Ismail, Doa. Tuhan kami, telah nista kami dalam dosa bersama. Bertahun membangun kultus ini dalam
menutupi hati nurani. Ampuni kami, ampunilah. Amin. Tuhan, kami telah begitu mudah kami menggunakan asma-Mu. Bertahun di negeri ini, semoga Kau rela menerima kembali kami dalam barisan-Mu. Ampuni kami, ampunilah. Amin. Terima kasih, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kedua kali untuk Sanggar Davis Matahari Siregar bersaudara. Oke, thank you. Selanjutnya, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, monggo Pak Eko atau juga Pak Aru memberikan closing statement. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman media dan Ibu Fatin dengan Matahari Sanggar dan yang lainnya, panitia. Pada besok kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan, sebuah sejarah yang bagaimana kita akan menginspirasikan bahwa Telaga Seni Budaya Islam lahir di Amir Hamzah. Monggo Pak Eko, Pak. Sambut. Oke, terima kasih. Itu tadi pada intinya terima kasih kepada rekan-rekan awak media, pengisi acara yang akan dilanjutkan besok, bahwa sekali lagi saya garis bawahi bahwa besok masih banyak penampil-penampil yang lain. Tentunya akan lebih meriah daripada hari ini. Sekali lagi saya garis bawahi, besok ada Chef Haryo yang akan mungkin memasak masakan sehat buat sahur atau buka puasa barangkali. Ada Afrizal Anoda, barangkali kita pernah mengingat film Naga Bonar yang jadi buzang. Nah itu Afrizal Anoda besok membaca puisi. Dan juga ada Mas Fuad Idris, dia pantomimer, tapi besok membaca puisi sambil berpantomim. Benar kata Pak Arba, kita belum pernah menyaksikan itu. Mudah-mudahan besok kita menyaksikan bersama. Dan masih banyak yang lain, masih ada Bang Sutarjis Kalsum Bahri, ada Mas Jos Rizal Manua, ada Agung ya, Mas Agung yang memainkan musiknya, lupa siapa lagi, masih banyak lagi, yang jelas Devi Matahari pasti, ya Mbak Fatin juga pasti. Semuanya jangan sampai ketinggalan, kalau tidak sempat hadir, lihat di YouTube-nya nanti. Insya Allah kita akan menampilkan yang terbaik untuk menyambut Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita semua dan memberkahi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kegiatan ini itu yang pertama untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, kita kan saat-saat seperti ini ada yang disebut munggahan dan seterusnya. Nah ini coba kita wujudkan dengan itu. Umat Islam itu kalau datang bulan suci Ramadan itu harus bersuka cita. Nah, maka kita wujudkan besok rasa sukacita kita cuma kita bungkus dalam acara seni dan budaya yang disebut dengan pentas seni dengan tajuk Telaga Seni dan Budaya Islam.
dengan melibatkan kawan-kawan seniman. Itu yang kedua ya, jadi terkait rencananya. Kemudian yang ketiga, bahwa kegiatan ini sebagai bukti bahwa Masjid Amir Hamzah ini masih menjadi tempatnya, rumahnya para seniman dan budayawan. Dan tidak kalah pentingnya, sebagai ajang silaturahmi untuk menjelang puasa, setelah sekian lama mungkin kawan-kawan seniman bulan jarang bertemu. Nah, saat ini momen yang tepat. Nah, itu Pak, kira-kira tujuan kita adakan kegiatan ini. Nah, harapan kedepannya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya itu seperti apa Pak untuk di masjid sini? Harapan kedepannya tentunya masjid ini semakin makmur, pengertian makmur semakin banyak kegiatan, baik itu kegiatan pokok keagamaan maupun yang berkolaborasi dengan masyarakat sekitar maupun para seniman dan budayawan. Nah, untuk di bagian bidang di seni budaya Islam itu sendiri nanti kedepannya mau ada kegiatan apa mungkin kedepannya? Ini yang dalam waktu dekat yang kita diskusikan adalah tadarus puisi. Tadarus puisi, kemudian nanti tidak menutup kemungkinan kita kedepannya kita buka barangkali nih ada kawan-kawan yang mau mengadakan kegiatan seni budaya sini, misalnya semacam pelatihan teater atau apa yang bernuansa Islami, kita terbuka, kita sediakan tempat, Nah, misalkan ada yang sini kan banyak tempat luas nih, ada yang mau mengajarkan puisi atau apa di tempat-tempat halaman ini kita fasilitasi, artinya kita selalu terbuka untuk kawan-kawan seniman untuk menghasilkan karya ke depannya. Jadi tujuan dari kegiatan ini Telaga Seni Budaya Islam ini adalah salah satu momen yang penting bagi dalam kesenian Islam ya. Karena selama ini kesenian Islam tidak mempunyai satu wadah yang jelas ya. Misalnya kalau di sini ada Dewan Kesenian Jakarta gitu, nggak ada kan Dewan Kesenian Islam, nggak ada kan. Nah itu yang jadi persoalan bagi kita, dan mudah-mudahan kita adalah sebetulnya ikhtiar dari tahun 80 sampai sekarang ini adalah ikhtiar untuk siapa-siapa yang mengapresiasi tentang seni Islam kita dukung. Jadi saya misalnya sebetulnya saya benar-benar mungkin Allah menakdirkan saya untuk jadi ketua panitia untuk ini, soalnya saya nggak kepikir ini adalah sebetulnya hal-hal yang berkaitan, karena sangat pesimis untuk menghadapi kayak seperti ini. Islam didiskriminatif dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita mau Islam itu adalah agama yang indah, menunjukkan keindahan, tidak ada kekerasan, tidak ada sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal semua dalam tentang kehidupan. Kenapa kita bicara tentang kehidupan, tentang hal-hal yang baik gitu semua. Dan ini adalah momen ini kita, makanya ada masak adalah bagian kesenian Islam gitu. Jadi masak itu berbeda. Jadi kan kalau di seni formal itu seni itu ada seni murni, ada seni desain, ada terapan, ada seni film itu dipilah-pilah. Tapi kalau di Islam enggak, seni yang berbasis Islam. Mau itu film, mau itu yang kalau di dalam di seni rupa itu ada seni murni itu. Kalau seni kriya ini bukan seni gitu. Ini film ini bukan seni gitu misalnya. Tapi yang lebih seni adalah seni lukis. Itu adalah seni murni. Harganya mahal dan sebagainya. Puisi adalah orang-orang yang paling kalau misalnya orang yang bersenandung bukan seorang penyair dan sebagainya. Nah, ini kita mau melihat ini adalah bahwa semua dari aspek kesenian itu di dalam Islam itu adalah yang penting Islamnya gitu. Kita mau bikin fashion tentang pakaian yang bagaimana, tetap Islam mengatakan menutup aurat itu aja. Mau bikin modelnya apa itu terserah. Tapi kalau seni formal itu sangat jelimet gitu. Mau ini enggak, ini dilarang, ini enggak, ini bukan seni dan seni. Kayaknya seperti kayak gini. Ini ada orang kita mengadakan pertunjukan terus ada yang ini kok saya nggak diajak ini kayak jadi semacam ada gap-gapan seperti itu. Sebetulnya enggak, seni Islam siapa aja mau berkesenian ini kita akomodir semuanya gitu. Nah itu yang kita inginkan sebetulnya adalah bahwa bagaimana seni Islam atau kita sebagai orang Islam bicara tentang seni yang benar-benar fitrah kita sebagai seorang muslim, bukan bagaimana kata orang barat gitu. Bukan kata seni formal tuh yang begini-begini, enggak gitu. Wah, nanti bertentangan dengan Islam. Islam tidak bertentangan dengan agama. Seni tidak bertentangan dengan agama. Agama tidak bertentangan dengan seni gitu. Karena Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu mencipta. Bagaimana mencipta manusia? Bagaimana mencipta? Yang mempertentangkan adalah ahli filosof dari Barat, dari Yunani, bahwa seni itu ya, yang namanya seni itu diciptakan manusia. Kalau bukan diciptakan manusia bukan seni.
Itu yang mereka bikin gap. Tapi kalau Islam enggak. Orang bikin orang yang bagaimana bikin seni dihargai sama Allah. Itu selama itu jadi ibadah, bagian dari ibadah. Nah itu kita juga bukan penyair aja, tapi tukang masak juga menjadi bagian gitu. Sebetulnya ada banyak kita mau masukin gitu hal-hal yang remeh-temeh dalam tidak diperhatikan dalam seni. Kita mau memperhatikan di dalam Islam itu ingin memperhatikan bahwa semua aspek dari kehidupan yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman itu ada mengandung seninya gitu. Nggak ada mengandung seninya, ada seninya gitu. Tapi belum tentu seni yang katanya seni murni itu belum tentu mengadakan aspek keseniannya, nggak ada itu. Tapi kalau Islam itu apapun kehidupan itu pasti ada aspek keseninya. Tapi kalau seni formal tidak ada aspek kehidupan. Untuk harapan kedepannya nanti di Masjid Amir Hamzah mungkin nanti ada kegiatan apa? Nah, ya saya ada harapan dengan Amir Hamzah ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari IKJ. IKJ adalah bagian satu institusi yang dan juga basis dari laboratorium dari tim ini adalah laboratorium IKJ sebetulnya didesain oleh Ali Sadikin. Bagaimana seniman-seniman kita masuk. Tapi Ali Sadikin juga tidak menutup kemungkinan untuk seniman-seniman yang lain gitu. Jadi tidak ada gap-gapan seperti itu. Dan IKJ dari dulu cuman hanya niatan untuk memakmurkan masjid gitu. Bukan masjidnya IKJ, ini bukan masjidnya tim, ini bukan masjidnya apa. Ini adalah masjid kita bersama gitu. Nah kedepannya adalah bahwa seniman-seniman itu dia berjalan tentang kesenian yang bagaimana dia keinginkan, dan juga Islam juga tumbuh di dalam sebagai kesenian itu. Jadi dia hidup, dia bukan nggak ada gap antara seni dengan Islam. Itu yang mau saya mengatakan bahwa Amir Hamzah itu adalah mencoba mengclearkan tentang gap tentang seni dan agama gitu. Nggak ada pertentangan, semua adalah sesuatu yang sama gitu. Tidak ada, karena itu memang Allah yang menciptakan, kita menciptakan, seni itu adalah Allah sendiri yang menciptakan. Jadi tidak ada gap, dan harapan itu akan ada gitu. Ya kita lihat aja, mudah-mudahan dengan pernyataan dari kita bersama bahwa ini adalah keterbukaan pada masyarakat ya, mudah-mudahan itu adalah menjadi suatu kenyataan. Tapi memang berat, kalau menurut saya sangat berat gitu, karena ini konstelasinya kan ini pusat kesenian dan nuansa-nuansa politik banyak, dan semuanya itu hal-hal itu banyak gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Nah, makanya kita bisa memahami, kita coba memahami lembaga pemerintah, kita coba memahami masyarakat yang anti yang lain, yang pro dan kontra, kita coba memahami itu dalam bentuk seni. Jadi kita di dalam panitia juga seperti itu. Jadi harapan seperti itu. DKM Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat mempersembahkan Telaga Seni Budaya Islam Menyambut Ramadan, menampilkan orasi Ramadan, puisi, musik, dan seni masak, bertempat di halaman Masjid Amir Hamzah pada tanggal 11 April 2021 pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang. Acara ini dimeriahkan oleh Sutarji Kolesem Bahri, Afrizal Anoda, Zak Surga, Ridwan, Hasan Aspani, Master Chef Haryo, dan yang lainnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama